Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Bustomi, biasa dipanggil Tommy. Saya absen 18, saya dari kelas 3E, saya jurusan Administrasi Niaga. Saya di sini untuk menyelesaikan UTS e-commerce dari dosen Pak Mustafa Hadi Rizky Kurniawan. Untuk tesnya sendiri, berikan pertanyaan yaitu pertama terkait dengan fenomena COVID-19, apa yang berubah di pasar dari aspek perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Apa yang Anda lakukan jika Anda adalah pelaku bisnis dengan situasi tersebut? Untuk pertama-tama, saya akan menunjukkan awal mula dari corona ini sendiri. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Dari video pertama bisa dilihat ya, awal mula wabah corona ini sendiri terdampak di Wuhan, di Cina. Itu yang pertama pasien dari Wuhan itu sendiri, dan dia ke pasar liar dan membuat banyak yang terjangkit. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Bisa dilihat ya, di awal Januari itu sudah banyak yang kena virus corona, mulai dari yang di Cina sendiri maupun yang di kota lain, yang pertama yaitu di Thailand, di Jepang, lalu di Jepang. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang tadi saya utarakan di awal video. Merebaknya virus corona berdampak langsung pada perekonomian. Sejumlah pedagang di pasar mengaku pembelinya menurun drastis sejak awal pekan ini. Sementara suasana di sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur terlihat sepi karena tidak banyak warga yang datang ke sana. Suasana lengang terlihat di sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur. Sejak merebaknya virus corona dalam 1 pekan terakhir, pengunjung yang sebelumnya bisa mencapai 9.000 orang per hari, kini diperkirakan hanya 6.000 orang per harinya. Dan ini juga berpengaruh terhadap transaksi di mal tersebut. Jadi memang dampak dari virus corona ini terhadap bisnis sendiri memang sangat terasa. Dan kalau kita mengatakan di mall sendiri, kalau Surabaya ini terjadi penurunan traffic yang sampai mencapai 30% rata-rata. Hampir semua mall sama. Tidak. Bisa dilihat dari mall sendiri ya. Yang berubah di pasar menurut saya dari segi perilaku konsumen, yaitu konsumen ini sudah enggan untuk ke tempat yang ramai. Konsumen ini sudah enggan untuk ke pasar, ke mall, ke tempat-tempat lain yang berasa itu cukup beresiko. Jadi saya yakin ya, jelas tempat-tempat yang ramai ini susah untuk mendapatkan pengunjung. Dapat dilihat itu tadi juga mall omsetnya menurun 30% itu, wah sangat takjubkan sih menurut saya. Apalagi mall di Jakarta Pakuwon yang notabene ramainya itu nggak kekira. Dari yang 9.000 orang menjadi 6.000 orang itu sangat berdampak menurut saya. Hanya imbauan untuk berada di rumah agar memutus penyebaran virus corona juga berdampak pada pendapatan sejumlah pengemudi ojek online di Kota Serang, Banten. Pesanan dari pelanggan berkurang dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga membuat penghasilan pengemudi ojek menurun. Ketakutan warga akan penyebaran virus corona juga berdampak pada pedagang di Pasar Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Suasana lengang di pasar sejak awal pekan ini menunjukkan penurunan pembeli yang mencapai 75% dibandingkan waktu sebelumnya. Mereka berharap perdagangan di kawasan ini akan segera bangkit kembali. Tim Liputan Indosiar melaporkan.
Ya bisa dilihat sendiri itulah dampak kepada pertama yaitu ojek itu tadi, ojek online itu tadi jelas, karena sepinya pengunjung membuat para ojek online ini juga merasa dirugikan. Karena kita sendiri kan, sangat was-was ya untuk beli makanan di luar, atau beli sesuatu di luar, itu kita was-was untuk, apakah ini tuh masih higienis atau tidak. Dan yang kedua tadi dilihat di pasar juga, pasar ini juga sangat sepi loh. Soalnya kenapa? Pasar ini karena kan tidak ada aturan untuk social distancing, untuk physical distancing itu susah di pasar itu. Orang-orang kurang upaya dalam melakukannya. Jadi kita sebagai orang yang eh, takut terhadap COVID-19 ini juga merasakan bahwa itu terjadi. Jadi saya rasa ke pasar itu juga sangat susah untuk saat-saat ini. Dan untuk aspek perilaku bisnis, pelaku bisnis, untuk yang pertama tadi bisa dilihat ya, di mall itu para pelaku bisnis itu sudah merasa rugi, sudah merasa was-was, tapi ya jelas kelihatan bahwa mereka tetap bersabar, tetap menunggu saat yang tepat, tetap melakukan beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang kedua dari pariwisata sendiri sudah banyak yang ditutup dan memang menurut saya itu yang terbaik ya. Mending ditutup saja kalau memang tidak ada orang karena itu kan sudah menghabiskan listrik, membayar orang atau berapa cara nanti bisa saya jelaskan di akhir. Untuk yang ketiga tadi di ojek online itu sudah terlihat ya. Banyak yang banyak yang menganggur, banyak yang tidak melakukan ojek online karena memang sepi gitu. Ya untuk saya sendiri lebih baik bersabar. Ojek online itu pasti dibutuhkan. Gak mungkin orang-orang tidak butuh ojek online. Pasti ada orderan meskipun satu maupun dua. Tapi seenggaknya ya alhamdulillah. Jalani aja saat ini, lakukan penghematan sebaik mungkin. Untuk yang terakhir tadi di pasar, pelaku bisnis pasar juga merasa sulit kelihatan gitu. Apalagi kalau bahan-bahannya yang fresh seger gitu ya. Soalnya kan dia bawa fresh, pulang-pulang juga harus habis gitu loh. Kadang memang kalau tidak habis itu kan nanti bisa busuk juga. Itu juga bagi pelaku bisnis juga sangat susah menurut saya untuk melakukan penjualan di era COVID-19 ini. Saran dari saya sendiri, jika saya pelaku bisnis, saya akan melakukan yang pertama, saya akan menghubungi para customer-customer lama yang pernah membeli di saya. Saya akan hubungi, saya akan ajak untuk membeli lagi, saya akan mulai memberikan penawaran-penawaran yang baik. Untuk yang kedua, menurut saya optimalkan marketplace ya. Marketplace di sini sangat hidup sekarang. Karena kenapa? Marketplace di sini itu seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu adalah pemain tempat online atau platform online yang saat ini saya rasa itu terbaik di saat-saat ini. Tidak ada yang lain menurut saya. Yaitu yang ketiga yaitu optimalkan media dan website. Iklan juga sangat mendukung di sini, sangat penting menurut saya. Jadi media yang biasanya pas kita hari-hari biasa itu juga tidak jarang menggunakannya. Sekarang kita mulai dioptimalkan lagi. Karena memang tempat-tempat seperti itu yang bisa membuat media promosi itu masih jalan. Jadi dari media, website, ataupun yang lain. Untuk yang keempat, yaitu lakukan efisiensi atau penghematan. Nah, ini yang paling penting. Kalau memang dirasa sepi atau lakukan penghematan saja. Pakai cadangan kas atau gimana untuk bertahan itu dahulu. Karena memang mending begitu daripada tetap dibuka tapi sepi gitu loh. Lakukan PHK jika memang itu sangat diperlukan. Itu adalah jalan terakhir ya. Sebelum itu ya lakukan penghematan listrik dahulu, penghematan lain-lainnya, LPG gas maupun yang lain. Pemerintah juga menghimbau, pemerintah juga membantu, mulai dari listrik, mulai dari untuk yang subsidi itu. Jadi ya tetap sabar, lanjutkan aktivitas dan tetap bersyukur. Menurut saya cukup jawaban dari saya. Lebihnya apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.